Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, aku merupakan mahasiswi di salah satu kampus di kota Bandung. Aku mau sedikit cerita tentang beberapa pengalaman yang menurut aku cukup horor. Semenjak kuliah dan tinggal sendiri, aku mengalami beberapa gangguan. Kejadian pertama waktu saat aku masih semester 1. Saat itu, aku membantu temanku dari kampus lain yang kebetulan teman SMA aku dulu untuk pindahan kos. Selesai merapikan barang-barangnya, saat itu aku bersama temanku ingin keluar untuk makan malam. Kosan temanku ini berada di lantai 2. Aku segera turun ke bawah melalui anak tangga penghubung antara lantai 1 dengan 2. Aku membuka kamera ponselku untuk sekedar ngaca membenarkan kerudung yang aku pakai. Di kameraku, terlihat sesosok perempuan yang aku sendiri tidak begitu jelas melihatnya. Aku rasa itu temanku. Sebut saja temanku ini Siti. Ayo Siti cepetan, gue udah lapar nih. Hening. Ternyata tidak ada jawaban. Aku pikir temanku tidak mendengarnya dan kembali ke kamar, mungkin ada barangnya yang tertinggal di sana, karena dia sudah tidak ada di belakangku. Tak lama aku mendengar suara dari arah parkiran motor. Suara itu adalah suara temanku memanggil-manggil aku. Cepetan, udah gue tungguin di bawah lama banget anjir. Aku membalas, lah bukannya lo tadi ke atas lagi ya? Siti tidak terlihat seperti bercanda. Mana ada, orang gue gak balik lagi ke atas. Aku terdiam. Lalu tadi siapa yang aku lihat? Kejadian kedua saat aku pulang dari menonton di daerah Braga. Saat itu aku pergi berenam. Terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Salah satunya ada temanku yang bernama Siti. Selesai menonton film, kami langsung bergegas pulang. Saat itu sekitar jam 7 malam. Aku berboncengan dengan teman laki-lakiku, sebut saja Jaka. Selama perjalanan, aku menikmati suasana malam di kota Bandung sambil bersenandung. Dan sesekali berbincang dengan Jaka. Saat di depan BTC, tepat di plang tulisan Bandung Trade Center, tiba-tiba ada yang menghantam kepalaku. Seperti bola berpendar, aku pun tidak begitu jelas melihatnya. Menghantam kepalaku dengan keras sampai-sampai kepalaku jadi tertunduk dan membuat leherku sedikit tertarik ke arah hantaman itu. Untungnya saat itu aku mengenakan helm. Aku langsung melihat ke belakang sambil menggerutu mencari sumber penyebab kejadian itu. Siapa tahu bola yang menghantamku itu terjatuh ke jalanan. Namun nihil, aku tidak menemukannya. Barusan apa ya? Kok kayak kena helm Jaka gitu? Aku kaget. Loh, kamu juga kena Jak? Aku kira cuma aku doang yang kena. Lalu Jaka menjawab, kena. Tapi sedikit doang sih kenanya. Aku jadi penasaran. Aku pikir aku mungkin halusinasi atau mengantuk. Tapi ternyata Jaka juga merasakannya. Rasa penasaranku sangat tinggi. Akhirnya, saat aku sampai kosan, kebetulan Siti memiliki kelebihan bisa melihat dan merasakan kehadiran makhluk halus. Bisa dikatakan indigo gitulah. Saat itu Siti memutuskan untuk menginap. Lalu aku tanyakan pada Siti. Karena saat itu dia posisinya di belakangku hanya terpisah sekitar 10 hingga 20 meter saja saat kejadian itu. Dik, lu lihat bola gak di pinggir jalan gitu deket BTC tadi? Maksudnya? Akhirnya aku menceritakanlah kejadian yang aku alami itu. Bentar. Mana ada sih anak kecil mainan bola di pinggir jalan raya gede gitu? Gue rasa itu ada yang niatnya nyelakain lo gitu sih. Bukan lo ding, tapi si Jaka. Untungnya yang kena lo, jadi kalian selamat. Kalau ada yang kena hantaman kerasnya itu si Jaka, gak tahu deh gimana nanti. Seketika aku langsung merinding. Untung saja Allah masih melindungiku, sehingga aku dan Jaka masih bisa selamat. Malamnya aku tidak bisa tidur.
takut-takut ada kejadian aneh lagi. Tapi untungnya malam itu tidak terjadi apa-apa. Kejadian ketiga pada saat aku semester 2. Saat itu aku baru pulang dari rapat radio kampus. Kebetulan aku merupakan salah satu penyiar di radio kampus. Sekitar pukul 9 malam, aku sedang sendiri dalam kamar kosku untuk latihan lomba storytelling mewakili kampus yang akan diselenggarakan di Bali. Saat latihan, aku merekam suaraku untuk didengarkan kembali untuk evaluasi di bagian mana pengucapan dan intonasiku yang tidak sesuai. Tiba-tiba, terdengar suara senandung wanita dari arah tangga seperti yang sangat panjang. Dan suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku tidak menghiraukannya, karena aku pikir itu suara penghuni seberang kamarku, sebut saja Lina. Akhirnya aku melanjutkan latihanku lagi. Tak lama, muncul pesan masuk dari Lina. Bunyi pesannya, kamu barusan denger nggak? Aku sedikit curiga membaca pesan dari Lina, tapi aku masih mencoba positive thinking. Lalu membalas, iya dengar, itu kamu ya Lin? Kemudian Lina membalas, enggak aku dengarnya sampai merinding tahu, serem banget suaranya. Hah? Serius kamu Lin? Aku pikir itu kamu loh, suaranya masuk di rekamanku lagi. Lagi-lagi Lina mengelak, enggak bukan aku, serem banget tahu. Aku masih tetap berusaha untuk positive thinking. Atau jangan-jangan suara Nesha ya? Nesha adalah penghuni kamar sebelah kamar Lina. Gak tahu, mudah-mudahan orang deh, bukan yang aneh-aneh. Akhirnya aku memutuskan untuk mengirim WA pada Nesha. Syah, lo di mana? Tak lama Nesha membalas pesanku. Gue lagi di asrama temen nih. Kenapa? Lo tadi ke kosan gak? Atau kakak lo lagi di sini gitu? Lalu Nesha membalas, enggak, gue belum ke kosan. Kakak gue gak ada di sini. Kenapa sih emangnya? Akhirnya aku ceritakanlah hal yang aku dengar di kosan. Aku juga memberi rekaman suara yang muncul suara perempuan itu. Serem banget. Fix sih gue gak bakal balik ke kosan malam ini. Hati-hati ya lu. Bertanya pada Nesha merupakan pilihan buruk, karena aku menjadi semakin yakin kalau itu bukan suara manusia. Sesi latihanku benar-benar kacau. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba mendengarkan lagi suara tersebut dan menerka-nerka suara apa itu. Aku merinding sekali. Akhirnya karena kejadian itu, aku benar-benar tidak bisa tidur hingga subuh tiba. Sekian cerita dari aku. Sebenarnya ada beberapa cerita seperti barang-barangku berjatuhan tepat pukul jam 12 malam. Dan itu tidak hanya sekali. Lalu pernah sewaktu-waktu aku ketempelan pocong dan masih banyak lagi. Hanya aku rasa itu tidak perlu diceritakan karena kalau diceritakan semua rasanya akan sangat panjang. Tapi semakin kesini, semakin banyak kejadian-kejadian yang aku alami membuat aku merasa semakin berani. Karena jika kita merasa takut oleh mereka akan senang karena mampu membantu kita. Terima kasih buat kalian yang nyepetin untuk dengar cerita aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Before, so she didn't know there were dangers. Good day, Little Red Riding Hood. My name is Wolf. Nice to meet you. Hi, Wolf.